Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bicara tentang satu, bukan sebut keistimewaan, kelebihan orang-orang miskin di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita bahwa orang miskin itu lebih dulu masuk surga dibanding dengan orang kaya. Kenapa? Karena sedikit hisabnya. Iya, karena tidak ditanya tentang hartanya yang banyak. Beda dengan orang yang kaya. Orang yang kaya itu pasti lama dihisabnya. Karena banyak hartanya, banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Karena tatkala dihisab tentang harta itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, didapatkan dari mana? Digunakan untuk apa saja? Nah, semacam itu. Terus setelah digunakan tidak semacam itu. Sesuai atau tidak penggunaannya? Wah, pokoknya terlalu banyak lah. Dari A sampai Z pertanyaannya. Nah bagi orang-orang yang miskin, ya Rob, apa yang akan ditanyakan? Sementara kami harta tidak punya. Nah, minimum ya amalnya saya, begitu amal selesai. Amal Anda banyak baiknya, silakan. Harta nggak punya, ya Allah, ya udah. Nah ini salah satu di antaranya adalah salah satu hadis yang menyatakan bahwa orang yang kaya itu lama dihisabnya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innahu layatir rajul, sesungguhnya akan datang seorang laki-laki, saminun azim, badannya gemuk. Biasanya gini Pak, kenapa sebutnya badan gemuk? Biasanya orang kaya itu identik dengan gemuk. Wah, gede badannya, biasanya, tapi tidak semua juga. Yaumal qiyamati, di hari kiamah, la yazinu indallah, tetapi sesungguhnya di depan mata Allah, di depan Allah itu timbangannya tidak ada apa-apanya. Janaha ba'udzatin. Timbangan kebaikannya itu hanya seberat bulu nyamuk. Sayap nyamuk bayangin, sebesar apa? Badan aja gede gitu, kebaikan enggak ada. Nah itu menjadi permasalahan. Jadi artinya begini, jadi kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keleluasaan, kekuasaan, apapun gitu ya, kelebihan di dunia ini, yang tadi besar itu kekuasaannya, tidak hanya maksud badannya besar itu bukan hanya badannya, tetapi kekuasaannya, maka sejatinya kita harus besar juga untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya punya kekuasaan besar, tetapi amal solehnya sedikit. Tidak seimbang. Jadi harus seimbang. Tatkala kita mempunyai harta banyak, maka kita harus keluarkan amal soleh. Ketika kita punya ilmu banyak, kita harus banyak beramal amal soleh. Ketika kita sudah banyak bisa berbuat kebaikan, harus banyak berbuat kebaikan. Dan juga termasuk, tatkala kita sudah tua, harus banyak berbuat kebaikan. Ulah bawang wae, ulah badar wae dengan sekolot, itu maksudnya. Nah itu salah satu di antaranya. Jadi penjelasan hadis ini semacam itu. Bukan hanya masalah gede badannya, tidak. Tetapi siapapun yang tatkala di dunianya ini gitu ya, diberikan keleluasaan, umurnya sudah tua, ilmunya tinggi, hartanya banyak. Mohon maaf kan, jangan begini, kewe, namun pensiun, pensiun, ripuh, udah pensiun mah sudah tidak punya kekuasaan. Tangan ini nggak ada harganya, tunjuknya nggak ada harganya, pulpennya juga nggak ada harganya. Seorang pensiun, baheula mah baheula ada ayeuna mah lain baheula teh, semacam itu. Jadi mumpang-mumpeng gitu. Jadi tatkala kita berkuasa, gunakan hal-hal untuk kebaikan, jangan nunggu nanti.
Tatkala kita punya harta jangan nunggu nanti. Oke, can ngumpul. Mal ngumpul, Pak. Dijamin mal ngumpul. Karena konsepnya harta itu akan bertambah keberkahannya tatkala harta itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu punya kekuasaan tapi kita tidak punya kebaikan. Badan saja gede tapi kita tidak bisa berbuat hal-hal yang besar. Itu maksudnya. Ngomong saja ngabudah gitu tapi nggak bisa apa-apa. Nah, itu sama dengan itu. Untuk itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk sudah saatnya buat kita itu sedikit demi sedikit amal itu kita lakukan. Sudah sering dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menunggu amal-amalan yang besar. Kewe sekalian, cantang tuh karena kita belum tentu dikasih umur panjang. Jadi lakukan kebaikan itu saat ini dari yang kecil, dari mulai sekarang. Jangan nunggu nanti. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena Allah sesungguhnya itu lebih suka kepada perbuatan yang kecil tapi dilakukan secara terus menerus daripada gede brek sakali kalina kadituna deui. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.